Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Setelah ini, aku akan mencoba kebangkitan kedua. Mata Sue Ying berkilau dengan harapan. Kebangkitan kedua akan memberinya kekuatan yang cocok dengan makhluk purba. Biasanya, iblis jurang rata-rata memiliki kekuatan yang lebih besar daripada makhluk purba. Sedangkan makhluk purba rata-rata lebih kuat daripada transenden asli. Tapi itu hanya berdasarkan kekuatan rata-rata. Dengan cara yang sama bahwa roh-roh jahat dikategorikan ke dalam tingkat yang lebih rendah, menengah dan atas berdasarkan bakat bawaan mereka, transenden asli juga karenanya dibagi menjadi beberapa kategori yang berbeda. Dan situasi yang sama berlaku untuk makhluk purba. Para ahli primordial di puncak kekuasaan sama-sama menakutkan. Terlepas dari bakat bawaan seseorang, selama mereka membangunkan garis keturunan mereka, mereka akan mencapai tahap puncak dari dunia demigod. Pikir Sue Ying. Bahkan ada kasus karakter luar biasa yang hanya bisa bergantung pada bakat bawaan mereka untuk menjadi demigod peringkat. Bagaimana bisa 5 jenderal iblis begitu tangguh? Mempertimbangkan pemahaman mereka tentang alam, mereka tidak memiliki kelebihan dibandingkan manusia. Misalnya, iblis berskala ungu yang kekuatan tempurnya ada di sekitar Gunung Lord He, dia telah mencapai ranah tahap ketiga dalam True Meaning of Particles-nya, sementara Mountain Lord He telah meraih kelas 4 True Meaning. Namun, Dewa Gunung dia telah lama menyingkat hati Dewa Sejati. Ada perbedaan kualitatif yang sangat besar antara makna sejati pada tingkat 3 dan hati Dewa Sejati. Sebenarnya, Lord Mountain He berada pada level yang sama sekali berbeda dalam hal pemahamannya tentang alam. Selanjutnya, Dewa Gunung dia membawa senjata dewa. Meski begitu, iblis berskala ungu masih bisa bergantung pada tubuh tirani dan bakat bawaannya untuk menyamai kekuatannya. Makhluk primordial juga memiliki keuntungan besar di bidang ini. Makhluk primitif tirani tidak membutuhkan pemahaman mendalam tentang alam dan bisa menjadi makhluk tirani. Jika pemahaman mereka tentang alam itu mendalam, maka mereka akan menjadi lebih kuat. Namun, sangat sulit bagi aku untuk mengalami pencerahan. Sue Ying mengerutkan kening. Menurut statistik yang tercatat dalam sejarah klan Xia, ada sekitar 10% kemungkinan memiliki kebangkitan setelah tubuh seseorang mencapai alam Sein tahap menengah. Ingin hanya mengandalkan keberuntungan, berharap untuk mencapai pencerahan sekunder tanpa memarahi tubuh? Tidak pernah ada kasus seperti itu terjadi dalam seluruh sejarah klan Xia. Tahap awal alam suci memiliki kemungkinan kebangkitan yang sangat rendah. Tahap Sein Ranah mengalami peningkatan yang besar dalam probabilitas, dengan 1 dari 10 mencapainya. Puncak panggung Sein Ranah, kepastian mutlak dalam pencerahan, tapi tidak ada yang pernah mencapai tahap ini. Meskipun ada peluang 10%, semua individu yang bisa mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri untuk menggunakan 1.000.000 kilogram origin stone dalam temper tubuh adalah karakter yang luar biasa dengan pemahaman mendalam tentang alam. Sue Ying berpikir, lebih jauh, semakin tinggi pemahaman tentang alam, semakin tinggi pula kesempatan untuk memiliki pencerahan, terutama bagi mereka yang memahami makna sejati yang berkaitan dengan tubuh fisik. True Meanings juga dapat memperkuat tubuh berdaging seseorang, bahkan memungkinkan seseorang untuk mencapai tubuh kematian berdasarkan padanya. Badan abadi tersebut tidak bergantung pada esensi kehidupan seseorang, sebaliknya, itu bergantung pada hukum misteri yang mendalam. MN. Sue Ying tenggelam dalam pikirannya, dalam catatan True Meaning yang diturunkan dari dunia dewa, ada terlalu sedikit catatan yang merinci True Meaning of Mirage. Makna sejati dari penindikan ekstrim tidak ada yang direkam, tetapi makna sejati bintang direkam secara rinci. Menurut apa yang aku baca, setelah True Meaning of Star mencapai ranah tahap ketiga, seseorang akan dapat mencapai Star Unding Fisike. Catatan yang merinci fisik Unding Star diturunkan dari dunia dewa sangat berlebihan. Bergantung pada Star Unding Fisike, siapapun dapat menekan selama satu era. Mari kita perlahan-lahan. Semakin dalam pemahaman aku tentang dunia, semakin kuat kontrol aku atas tubuh aku yang berdaging dan dengan demikian semakin besar harapan untuk mencapai pencerahan. Sue Ying tahu bahwa ini tidak bisa terburu-buru, yang membuatnya sementara mengesampingkannya. Berdiri, dia melambaikan tangannya sebelum menempatkan origin stone di pantai tetap di sampingnya.
Setelah itu, Sue Ying terus berjalan sendirian di pantai larut malam, sesekali melihat beberapa kerlip cahaya datang dari perahu nelayan yang jauh. Jing Qiyu. Sue Ying secara bersamaan mengobrol dengan Jing Qiyu menggunakan gelang komunikasi. Untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi di Kastil Snow Rock, dia akan selalu menemukan waktu untuk berbicara dengan Jing Qiyu setiap hari. Tahun kelima, bulan ke-9 investigasi. Hong lama sekali gelombang. Ini adalah wilayah laut yang lebih kacau. Sue Ying terus berjalan di dalam Mirage, mengamati setiap sudut di bawah dasar laut dengan seksama. Tiba-tiba, pikirannya bergetar. Aku menemukannya. Dia dengan hati-hati memeriksa kapal perang di kejauhan. Kapal ini terletak sekitar 15 plus kilometer di bawah dasar laut, dengan sekelompok iblis yang lebih lemah di dalamnya. Iblis terkuat adalah iblis tua berjubah abu-abu, dan tubuhnya samar-samar terlihat saat ia duduk budidaya berkaki silang. Dia adalah iblis bayangan dari 5 iblis jenderal. Sue Ying sedikit mengangguk. Kekuatan tempurnya mirip dengan iblis gunung. Selain Demon Gunung yang sedang tidur, jenderal iblis lainnya semuanya berkultivasi. Para jenderal iblis ini memanfaatkan setiap kesempatan dalam kultivasi untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Kecerdasan Xia Clan didasarkan pada kekuatan tempur sebelumnya dari jenderal iblis. Jiwa manusia sangat bergizi bagi iblis. The Demon General akan selalu mengkonsumsi jiwa manusia, dan jika mereka tidak tersentuh, mereka akan berkultivasi selama ratusan tahun ke depan. Kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat, dan bahkan mungkin ada perubahan kualitatif kekuatan tempur untuk jenderal iblis. Tentu saja, kemungkinan seseorang untuk menjadi dewa iblis cukup rendah. Begitu salah satu dari mereka mencapai perubahan kualitatif dan dengan demikian memperoleh kekuatan tempur yang bisa menekan era, bagaimanapun, itu akan sangat merepotkan bagi klan Xia. Ini yang keempat, Sue Ying menyeringai. Dia merasa gembira, hanya satu yang tersisa, maju. Ketika pertama kali mulai mencari para jenderal, ia menghabiskan banyak usaha. Tapi begitu dia menemukan satu, jenderal iblis yang berurutan semuanya ditemukan dengan mudah. Hanya 3 bulan kemudian, Sue Ying menemukan lokasi Demon General akhir. Ini juga Demon General yang membuat Sue Ying paling khawatir, karena ia telah mengungkapkan kekuatan tempur yang sangat kuat di antara 5 jenderal iblis selama periode waktu paling awal. Iblis umum ini adalah yang pertama yang dianggap memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan ranker pertama di peringkat demigod. Saat dia tiba, dia telah mengungkapkan kekuatan tempur yang dominan. Xia Clan bahkan berpikir bahwa dia mungkin menyembunyikan sebagian kekuatannya, yang membuat Sue Ying khawatir tentang jenderal iblis yang mungkin menemukannya. Siang hari. Gelombang. Pulau ini cukup indah. Angin laut berhembus dengan lembut melalui pulau berpenduduk jarang saat sinar matahari bersinar terang di atas kepala. Kapal perang berwarna putih keperakan tersembunyi beberapa kilometer di bawah pulau. Tidak ada bawahan iblis lain di dalam kapal. Hanya satu yang berada di dalamnya. Itu dia. Sue Ying bergantung pada refleksi realitas dalam merajnya untuk menyelidiki iblis umum ini. Dia adalah iblis biru es dengan tubuh besar. Tubuhnya yang berdaging seperti mahakarya dengan sisiknya yang tampaknya diukir dari es yang dingin, ekspresi tenang di wajahnya ketika aura dingin keluar dari tubuhnya secara alami. Saat ini, ia berkultivasi dalam posisi bersila seperti jenderal iblis sebelumnya. Tidak ada gangguan, auranya bahkan tidak memiliki sedikit pun perubahan, dan ekspresinya juga tidak berubah. Dia tidak menemukan aku. Sue Ying terkejut namun senang. Dia sebagian besar khawatir tentang iblis kecil berskala ungu dan iblis beku ini. Iblis beku ini adalah iblis peringkat atas. Kadang-kadang, mungkin ada saat-saat yang akan membuat orang lain sangat gembira, seperti iblis beku ini tidak menemukannya sama sekali. Mungkinkah pemahamannya tentang alam berada pada tingkat yang sama dengan Gunung Lord He, atau apakah itu sebenarnya lebih lemah? Sue Ying mempertimbangkan dalam hati. Namun, aku masih perlu memeriksanya lagi. Di hari yang sama, Sue Ying pergi untuk menyelidiki lokasi kelima jenderal iblis. Mereka semua masih dalam posisi semula. Selain yang tidur, 4 lainnya memakan jiwa manusia dan berkultivasi. Tak satu pun dari mereka yang pindah. Fantastis. Sue Ying berdiri di atas ombak laut yang luas dan perkasa,
matanya penuh dengan niat membunuh. Sejujurnya, ketika dia sedang menyelidiki iblis-iblis, dia memiliki keinginan untuk pergi dan membunuh mereka ketika dia melihat iblis-iblis itu memakan jiwa manusia. Dia tahu dia harus mengendalikan diri. Mereka hanya akan bertindak ketika tiba saatnya untuk bertindak. Kalau tidak, membunuh salah satu dari mereka akan menyebabkan 4 lainnya disiagakan. Sui Ying menghela napas, menenangkan dirinya sebelum menggunakan gelang komunikasinya. Kepala Istana Chen. Ada apa, Sui Ying? Kepala Istana Chen bertanya. Untuk mempertahankan Xia Clan kita, lokasi semua 5 Jenderal Iblis ditemukan. Mereka sama sekali tidak menemukan aku. Sui Ying mentransmisikan. Kita bisa mulai bertindak. Kalimat sederhana ini dipenuhi dengan niat membunuh tanpa batas. Baik, kami tidak akan menunda lagi. Waktunya membawa jaring. Kepala istana menjawab. Gunung Dewa Putih Hitam yang agung dan agung adalah rantai puncak gunung yang tak terputus. Mountain Lord He Yuan, ahli nomor 1 di bawah langit, duduk bersila di salah satu puncak gunung. 2 gunung bengkok hitam dan putih yang misterius mengambang di sisinya sementara segel yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan untuk membentuk gambar-gambar solid yang rumit yang sedang dipikirkan oleh Lord Mountain. Meskipun dia sudah lama mengembuskan hati dewa sejati, selain pemahamannya yang mendalam di bidang arai, dia masih tidak bisa membuka laut dewa di tubuhnya untuk menjadi dewa. Lebih jauh lagi, ancaman yang dibawa oleh para jenderal iblis berarti bahwa dia, yang disebut sosok tinggi dari sosok tinggi yang mendukung surga yang jatuh, tidak dapat mengendur bahkan sedikit pun. Saat ini tengah hari, dan sinar matahari menyinari Gunung Lord He dengan cerah. Sepertinya ada lapisan sinar keemasan menutupi dirinya. Gunung Lord He, Kepala Istana Chen mentransmisikan. Kepala Istana, ada apa? Jawab Lord Mountain He. Ada masalah penting yang harus aku sampaikan ke Gunung Putih Hitam Dewa kamu, jawab Kepala Istana Chen. Segera kumpulkan 2 demigods lainnya dari Gunung Dewa Putih Hitammu pada saat ini. Saat kamu semua bersama, aku akan memberitahu kamu apa masalahnya. Aku harus memanggil mereka sekarang? Dewa Gunung dia curiga. Apa yang terburu-buru? Iya nih, maksud aku sekarang, perintah Kepala Istana Chen. Transenden dari klan Xia mungkin memiliki kepercayaan mutlak pada Kepala Istana Infernal, tapi itu tidak berarti mereka benar-benar tunduk kepada mereka. Bagaimanapun, transenden yang kuat ini semuanya memiliki kehendak mereka sendiri. Namun demikian, perintah ini tidak berlebihan, karena hanya mensyaratkan mengumpulkan para dewa Gunung Hitam Putih Dewa. Itu dianggap sebagai perintah yang agak umum. Secepatnya, Hu Gelombang. 2 demigods lainnya dari Gunung Putih Hitam Dewa, Dewa Hantu Ksatria Feng Dong dan Wakil Gunung Dewa Zhang Nuo, bergegas mendekat. Kekuatan tempur Wakil Mountain Lord Zhang Nuo sangat hebat, terletak dekat dengan 10 peringkat tertinggi demigod. Selanjutnya, ia membawa senjata dewa lainnya yang diperoleh oleh Black Wind Deity Mountain. Sebenarnya, Black White Deity Mountain memiliki banyak penyihir tangguh yang terpecah di antara 2 aliran pemikiran yang berbeda, Black Mountain Deity Mountain School dan White Mountain Deity Mountain School. Wakil Gunung Lord Zhang Nuo adalah anggota Black Mountain Deity School dan penyihir hitam yang menakutkan. Sementara itu, Dewa Gunung He Yuan adalah orang yang mengeluarkan yang terbaik dari kedua sekolah dan menjadi ahli nomor 1 di bawah langit. Tuan Gunung, masalah apa yang membuat kita bergegas? Tanya Dewa Ksatria Feng Dong sambil tertawa. Aku berada di tengah-tengah eksperimen, namun aku harus berhenti tiba-tiba. Rambut Wakil Mountain Lord Zhang Nuo berantakan, dan dia tampak tidak puas dengan apa yang baru saja terjadi. Kamu akan tahu sebentar lagi? Dewa Gunung dia tertawa ketika dia dengan curiga melihat ke langit yang jauh. Segera, Wakil Gunung Lord Zhang Nuo dan Feng Dong juga mulai melihat ke arah langit yang jauh. Sila gelombang. Langit di kejauhan tercabik-cabik, memperlihatkan retakan hitam pekat yang darinya 2 sosok terbang berdampingan. Salah satu dari mereka adalah lelaki tua kurus dan botak Chowking. Yang lain adalah sosok yang terbuat dari anakan tanaman. Mereka berubah menjadi pita sebelum memasuki Gunung Hitam Putih Dewa dalam sekejap cahaya, terbang menuju Gunung Lord He dan 2 lainnya. Patua Chow, mengapa kamu ada di sini? Zhang Nuo mengerutkan kening. Dia melirik tanaman humanoid ke sisinya. Pelindung pohon kuno bahkan datang ke sini juga?
Pelindung pohon kuno adalah salah satu pejuang dewa klan Xia. Aku juga tidak tahu alasannya. Chowking bingung. Adalah Ancient Tree Protect yang menemukanku, kepala istana Chen telah membiarkan aku membawanya bersamaku. Tepat ketika mereka penuh dengan pertanyaan. Mountain Lord He, kalian 3 demigods dari dewa-dewa putih hitam akan bergerak bersama dengan Chowking dan pelindung pohon kuno untuk menargetkan Demon General berskala ungu. Ini adalah koordinat spasial di peta. Aku yakin kamu mengetahui alasan di balik operasi ini. Kamu harus merahasiakannya dari demigods yang lain untuk sementara waktu. Kepala tempat Chen mengirimkan berita ini. Dewa Gunung, dia terkejut. Iblis umum skala ungu? Itu adalah Jenderal Iblis dengan kekuatan tempur pada tingkat yang sama dengan miliknya. Tidak heran mereka mengirim begitu banyak ahli selain pelindung pohon kuno, seorang prajurit dewa yang berspesialisasi dalam pengikatan. Daun dan ranting pohonnya dengan cepat akan mengikat musuh-musuhnya, sehingga sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Chowking dan Zhang Nuo juga dekat dengan 10 peringkat demigod dengan senjata dewa. Setelah kalah dari Qi Qiubai saat itu, pemahaman Ghost Knight Feng Dong tentang ranah telah semakin dalam. Dia pasti akan sangat membantu, bahkan tidak perlu menyebutkan Gunung Lord He. Beberapa dari mereka yang bekerja sama akan cukup untuk menangani iblis berskala ungu. Dia bisa melupakan tentang melarikan diri dari senjata dewa aku. Dewa gunung, dia sangat percaya diri. Dengan koordinasi pelindung pohon kuno, dia bahkan merasa yakin dia bisa membunuh iblis berskala ungu. Pergi, ayo berangkat ke tempat yang sudah diberitahu. Tuan Gunung, dia langsung melonjak ke langit. Setelah merobek ruang dan memasuki celah, dia bergegas menuju koordinat peta yang ditentukan. Tidak hanya mereka, tetapi semua 4 organisasi transenden besar dari klan Xia telah dikirim juga. Fraksi Dao Air, Kota Cloud, dan Istana Dewa Lautan telah menerima perintah yang sama dan mulai bertindak. Aku sudah selesai menugaskan mereka, kata Kepala Istana Chen. Dari 5 Jenderal Iblis, 2 yang terkuat adalah Iblis berskala ungu dan Iblis es masing-masing. Iblis berskala ungu akan diambil oleh penguasa Gunung He, Chowking, Zhang Nuo, dan Feng Dong. Mereka juga akan ditemani oleh pelindung pohon kuno. Dengan tim yang begitu kuat, membunuhnya harusnya hampir pasti. Iblis beku ditugaskan ke Istana Dewa Laut, karena Grand Elder Palace Head memiliki senjata dewa perlindungan klan yang membuatnya tak terkalahkan di laut. Dia membawa 2 demigod, serta seorang prajurit dewa yang telah aku kirim. Dengan keuntungan si Deity Palace ketika di bawah laut, itu sudah cukup untuk menangani iblis es. 3 sisanya harus mudah ditangani. Sucubus lapis baja akan ditangani oleh kepala fraksi dari fraksi Dao Air, Si Kong Yang, bersama dengan Qi Qiubai dan prajurit dewa lainnya. City Lady of Cloud City, serta wakil City Lord Chun Yuan dan prajurit dewa lainnya, akan menangani iblis gunung. Kelompok terakhir akan terdiri dari anggota dari organisasi transenden kecil lainnya, dengan total 3 demigod dan dewa prajurit. Mereka akan menangani iblis bayangan. Kami akan memfokuskan kekuatan kami pada menekan dan mengendalikan mereka. Kepala Istana Chen dipenuhi dengan percaya diri. Sui Ying juga mengangguk. Bahkan pelindung lapis baja hijau akan berpartisipasi dalam operasi ini. Itu karena di seluruh klan Xia, hanya ada 6 prajurit dewa secara total. Dari jumlah tersebut, 5 akan digunakan selama operasi ini. Yang tersisa yang tidak digunakan adalah yang dibawa oleh Jing Qiu. 5 pertempuran, semuanya fokus pada penindasan dan kontrol. Dewa Gunung He dan yang lainnya semuanya sangat mahir dalam susunan, yang akan mereka gunakan untuk menghadapi iblis berskala ungu yang memiliki penguasaan yang mengerikan atas pertarungan jarak dekat, oleh karena itu memanfaatkannya. Pelindung pohon kuno juga ada di puncak ketika datang untuk mengendalikan pertarungan jarak dekat. Sui Ying dengan hati-hati memikirkan pengaturan yang dilakukan oleh Kepala Istana Chen dan juga bisa setuju bahwa mereka memiliki setidaknya 90% peluang untuk berhasil. Kali ini, lebih dari setengah demigods dari klan Xia telah dikirim. Ini benar-benar operasi pembersihan sarang. Sui Ying kagum. Mengecualikan mereka yang berasal dari kuil Dewa Bumi dan Kedai Darah, klan Xia memiliki total 17 demigod. Kali ini, lebih dari setengahnya telah dikirim, sedangkan yang lebih lemah tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Kita harus menang.
Aku harap tidak akan ada keadaan yang tidak terduga terjadi, Sue Ying berharap dalam hati. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menantikan operasi, karena dia tidak diharuskan untuk berpartisipasi di dalamnya. Meskipun kekuatan tempur yang bisa dia tampilkan cukup kuat, kepala istana Chen takut. Sue Ying terlalu penting. Jika sekarang dia sudah dapat memberikan kontribusi yang begitu besar, bagaimana dalam beberapa ratus tahun? Hong gelombang. Berdiri di atas laut, Sue Ying tiba. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.